Kenapa Presiden Indonesia selalu dari Jawa? Selama 76 tahun berdiri, Indonesia telah dipimpin oleh 7 presiden. Dari 7 presiden Indonesia tersebut, 6 diantaranya memiliki latar belakang dari suku Jawa. Salah satu presiden yang bukan dari suku Jawa adalah almarhum B.J. Habibie yang lahir di Gorontalo, tetapi masih memiliki garis keturunan Jawa dari ibunya yang asalnya dari daerah istimewa Yogyakarta. Saat itu beliau ditunjuk sebagai presiden di tengah situasi darurat karena adanya vacuum of power yang menyebabkan Presiden Soeharto harus mundur dari kursi kepresidenan yang diduduki selama 32 tahun. Dari fakta ini timbul pertanyaan mengapa Presiden Indonesia hampir semua memiliki latar belakang suku Jawa. Yusuf Kala sempat berkelakar, mungkin butuh sekitar 100 tahun sejak Indonesia merdeka untuk memiliki presiden dari luar Jawa. Hal ini sejalan dengan pengalamannya yang kalah dalam 3 kali pemilihan presiden. Guru besar sosiolinguistik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Profesor Dr. Haji Mujar Raharjo, berpendapat permasalahan tentang perbedaan agama, suku dan bahasa dalam memilih calon presiden di Indonesia adalah hal yang tidak relevan. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang didirikan atas kesepakatan untuk bersatu di atas perbedaan etnis, bahasa, budaya serta agama. Oleh sebab itu, menurutnya, dalam tulisan bertajuk "Haruskah Presiden Orang Jawa" yang diterbitkan di situs resmi UIN Malang, sosok presiden yang disebutkan harus dari suku Jawa adalah hal yang aneh. Apalagi dalam undang-undang tidak ada satu kata pun yang menyebut presiden harus dari suku Jawa. Dia berharap semestinya bangsa Indonesia lebih dewasa dalam menentukan calon pemimpin. Kriteria untuk menjadi presiden utamanya adalah sosok yang tepat, siapapun dia dan dari manapun asalnya, yang dapat memajukan negeri ini dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang disegani di dunia internasional. Meskipun demikian, sampai saat ini dominasi orang Jawa dalam pemerintahan masih sangat kuat. Berdasarkan kondisi data kependudukan, sekitar 60% penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Jadi tidak heran jika selama ini Presiden Indonesia selalu berasal dari suku Jawa, karena pemegang suara terbesar adalah orang Jawa. Selain itu, keterpilihan Presiden Indonesia dari suku Jawa ini juga dikaitkan dengan mitos tentang ramalan Jayabaya. Dalam ramalan itu disebutkan bahwa ada sosok Sadro Beningit dan Ratu Adil yang akan membawa tanah Jawa dan Indonesia serta keseluruhan pada kemajuan dengan kepemimpinan yang adil dan berjiwa kesatria. Dalam ramalan tersebut juga disebutkan bahwa sosok Ratu Adil dan Sadro Beningit berasal dari keturunan kerajaan Majapahit yang lokasinya di Pulau Jawa. Meskipun hingga saat ini belum diketahui siapakah sosok sang Ratu Adil dan Sadro Beningit tersebut, namun diyakini sosok tersebut sudah pasti berasal dari suku Jawa. Selain itu, pada masa Jepang menyerah kepada sekutu dengan ditandainya peristiwa bom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada 9 Agustus 1945 silam, pemerintahan Jepang di Indonesia sebelumnya telah membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Togoritsu Jumbi Kosakai pada 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya pemerintah Jepang dalam membantu Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Badan ini beranggotakan 67 orang. Dari 67 orang tersebut, suku Jawa menjadi paling dominan. Dominasi suku Jawa ini sudah memegang kursi kepemimpinan, di mana BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso.
Hal yang sama saat PPO-PKI ini berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Dari 21 anggota, 12 berasal dari suku Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 orang dari Sunda Kecil atau sekarang disebut Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang beretnis Tionghoa. Dari jumlah ini, pengaruh suku Jawa dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan perpolitikan tentunya lebih besar, meskipun dasar yang digunakan adalah demokrasi, di mana suara terbanyak adalah sebuah kemufakatan, tapi tidak menekan kebebasan minoritas. Selain itu, secara demografis, suku Jawa adalah kelompok masyarakat paling dominan di Indonesia dengan jumlah lebih dari 40%, ditambah Pulau Jawa sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga sekarang menjadi pusat pemerintahan, sehingga tokoh-tokoh politisi dari suku Jawa mendominasi dengan sistem pemilihan saat ini, yaitu pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat. Jumlah orang Jawa yang mayoritas cenderung memilih calon presiden dari suku Jawa, meskipun tidak semua suku Jawa itu berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Karena inilah, hampir semua presiden yang memimpin dari awal kemerdekaan hingga sekarang didominasi oleh suku Jawa. Hal ini berdasarkan asas demokrasi yang berlaku di Indonesia, di mana kaum mayoritas selalu mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Apalagi Indonesia sangat sensitif dengan isu-isu yang berbau sara, sehingga akan lebih aman jika sosok presiden berasal dari kelompok suku terbanyak. Akan tetapi, bukan hal yang tidak mungkin jika kedepannya Indonesia akan dipimpin oleh presiden yang bukan berasal dari suku Jawa. Sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, kursi Presiden Republik Indonesia hampir selalu dipegang oleh politisi berdarah Jawa, mulai dari Soekarno yang berasal dari Blitar, Soeharto dari Bantul, Abdurrahman Wahid dari Jombang, Megawati Soekarno Putri kelahiran Yogyakarta, Susilo Bambang Yudhoyono dari Pacitan, dan Joko Widodo dari Surakarta. Satu perkecualian adalah B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mundur dari jabatannya pada 1998. Hingga saat ini, pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan itu menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang bukan beretnis Jawa.